Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemuan pertama ini saya akan menjelaskan terkait mata kuliah komunikasi bisnis, yaitu apa pengertian komunikasi bisnis, kesalahan-kesalahan dalam berkomunikasi, dan lain-lainnya. Ini outline yang akan kita pelajari pada hari ini. Yang pertama ada pengertian komunikasi bisnis, bentuk dasar dari komunikasi, proses komunikasi, kesalahpahaman komunikasi, dan memperbaiki komunikasi. Nah, untuk menjadi seorang pemimpin yang efektif, kita sebagai seorang pemimpin atau nanti kelak jika kalian menjadi seorang pemimpin itu harus memiliki pola komunikasi yang persuasif. Nah, artinya apa? Persuasif itu bisa merubah kepercayaan, bisa merubah behavior, dan bisa merubah attitude. Persuasif itu berarti bisa mempengaruhi orang lain untuk bertindak sesuai dengan arahan kita. Itu persuasif. Nah, menurut kalian, dari gambar yang saya sajikan di slide ini, mana? Apakah ini adalah efektif, gambar seperti ini? Jadi, di sini diperlihatkan yang tidak berkepentingan dilarang masuk. Kemudian ada pelang lagi atau mungkin ada papan lagi, mari kita jaga kebersihan pantai ini. Nah, silakan amati. Pertanyaannya adalah, mana yang lebih efektif? Di slide ini atau mungkin di slide ini? Compare dengan yang ada di slide ini. Nah, kalau menurut kalian yang efektif yang mana? Jadi benar sekali yang efektif adalah yang pertama. Kenapa? Karena ini adalah kata-kata yang sifatnya adalah mempersuasi. Mari kita jaga kebersihan pantai ini. Berarti papan ini menunjukkan pola komunikasinya adalah ayo kita sama-sama menjaga kebersihan. Tapi kalau di slide yang selanjutnya, itu kan kata-kata komunikasinya itu kurang tepat sekali. Jadi kata-kata kasar, kata-kata apa itu juga akan mempersuasi. Jadi orang itu akan lebih identik untuk melakukannya gitu. Karena memang kata-kata yang kurang patut untuk komunikasi itu bukan termasuk dalam komunikasi yang baik. Gitu. Nah, apa sih komunikasi? Jadi komunikasi adalah suatu proses pertukaran informasi antar individu melalui suatu sistem atau media. Ingat, berarti harus ada medianya, baik medianya secara langsung maupun medianya ada medianya tersendiri. Bisa berupa medianya laporan, bisa berupa medianya media digital, bisa berupa medianya media cetak, dan lain-lain. Nah, untuk pengertian komunikasi bisnis yaitu bentuk komunikasi yang digunakan dalam dunia bisnis. Biasanya sifatnya adalah formal atau terstandar. Kemudian mencakup komunikasi verbal maupun non-verbal. Nah, yang selanjutnya adalah orientasinya adalah bisnis. Jadi ini adalah pengertian dari komunikasi bisnis. Bahasanya formal, standar, kemudian komunikasinya mencakup verbal dan non-verbal, dan orientasinya adalah orientasi ke bisnis. Jadi kalau orientasi bisnis, berarti ada tujuannya, tujuan dari komunikasi. Yaitu tadi itu tujuannya yang di awal. Seorang pemimpin yang efektif berarti dia harus bisa mempersuasi orang-orang yang akan dikirimi pesan-pesannya. Gitu. Nah, bentuk dasar dari komunikasi, ada komunikasi verbal. Jadi komunikasi verbal itu terdiri dari dua, ada yang tertulis dan ada yang lisan. Kalau tertulis, contohnya surat, memo, laporan bisnis, proposal, dan lain-lain. Tapi kalau lisan misalnya ya presentasi bisnis, negosiasi, wawancara kerja, briefing, atau yang kita lakukan kemarin melalui media Google Meet itu termasuk komunikasi lisan, yaitu ada interaksi secara langsung, itu komunikasi lisan. Nah, sedangkan komunikasi nonverbal itu komunikasi yang kita tidak mengeluarkan kata-kata. Jadi bisa dilihat dari ekspresi wajah, body language, simbol, kemudian seragam, suara, warna, itu adalah komunikasi nonverbal. Misalnya nih, ada beberapa anak yang dia menggunakan jas alma mater warna merah dengan lambang UMM. Berarti jelas kan itu mengkomunikasikan kalau saya adalah mahasiswa Universitas Muhammadiyah Malang. Itu contoh dari komunikasi nonverbal uniform atau seragam. Oke. Kemudian ekspresi wajah jelas. Kalau ekspresi wajah kita tidak bisa berbohong ya. Kalau sedih ya pasti dia memperlihatkan sedihnya. Kemudian jika senang juga pasti memperlihatkan senangnya. Intinya
komunikasi nonverbal itu adalah komunikasi yang kita lihat dari gesturnya. Dari gesturnya. Tuh. Kenapa penting komunikasi nonverbal? Jadi isyarat nonverbal itu menjadi sangat penting terutama dalam kaitannya penyampaian perasaan dan emosi seseorang, mendeteksi kecurangan dan kejujuran seseorang, dan sifatnya tidak terstruktur. Kita pasti tahu kan, kalau misalnya ada teman kalian yang menawari makanan, kemudian kalian mengangguk. Kalian tidak bilang ya atau tidak, kalian mengangguk. Pasti sudah tahu, itu komunikasi artinya kalau mengangguk iya, berarti iya. Nah, itu kan bisa menjadi isyarat. Tuh. Tujuan dari komunikasi nonverbal ada memberi informasi, ada mengatur alur percakapan, ada ekspresikan emosi, ada mempengaruhi orang lain, dan ada mempermudah tugas-tugas khusus gitu. Nah, biasanya kalian nih kalau presentasi misalnya itu kan bisa menggunakan kode-kode atau apa gitu. Itu bisa menggunakan kode-kode menggunakan tangan atau bisa menggunakan mata atau yang lain-lain. Itu jadi salah satu tujuan dari komunikasi nonverbal. Selanjutnya ada proses dari komunikasi. Nah, jadi sebelum seseorang itu mengirimkan pesan, yang pertama terjadi adalah seseorang pasti memiliki ide atau gagasan. Jadi ide apa atau gagasan apa atau mungkin pemikiran apa yang mau disampaikan kepada si penerima pesan. Jadi dalam proses komunikasi ada si penerima pesan dan ada si pengirim pesan. Yang pertama, si pengirim pesan itu pasti mempunyai ide gagasan. Kemudian, si pengirim ini mengubah idenya tadi itu menjadi suatu pesan. Nah, pesannya ini kan berarti bisa disampaikan melalui beberapa media. Ingat, beberapa media pesan ada yang tertulis, ada yang lisan gitu kan tadi. Media verbal tadi. Kemudian, si pengirim ini menyampaikan pesannya. Nah, menyampaikan pesannya, si penerima menerima pesannya, si penerima kemudian menafsirkan isi pesannya, dan si penerima memberikan feedback-nya. Gitu. Jadi itu adalah alur dari komunikasi. Tapi ingat, di dalam proses komunikasi pasti ada hambatan-hambatan atau mungkin ada masalah, misalnya ada kendala-kendala semacam teknis, terutama kita nih sekarang, misalnya kita sekarang kan lagi memang daring. Itu biasanya ketika saya ingin menyampaikan pesan, misalnya kita live meeting, kemudian di tengah-tengah kita live meeting itu ada kendala jaringan, kemudian ada kendala seperti teknis laptop saya mati atau apa, itu adalah salah satu contoh adanya hambatan dalam komunikasi. Nah, atau misalnya ketika biasanya kita ke kampus, kalau kita kuliah secara luring atau secara langsung, itu kan pasti terkadang ketika saya mengajar, itu pasti ada orang lewat, suara motor, dan lain-lain. Itu juga hambatan dalam proses komunikasi yang mengakibatkan terkadang si penerima pesan ini dia tidak bisa menafsirkan pesan dengan baik. Nah, ini adalah kesalahpahaman dalam komunikasi. Jadi ada beberapa kesalahpahaman dalam komunikasi. Ada masalah dalam pengembangan pesan, kemudian ada masalah dalam penyampaian pesan, ada masalah dalam menerima pesan, dan ada masalah dalam menafsirkan pesannya. Nah, bagaimana? Kalau tadi ada masalah, tadi ada kesalahpahaman, berarti kita harus memperbaiki komunikasi. Nah, cara memperbaiki komunikasi itu ada 5. Yang pertama yaitu persepsi. Nah, persepsi itu adalah seorang komunikator tuh harus cerdas dalam memprediksi apakah pesan yang akan disampaikan itu dapat diterima oleh seorang komunikan atau tidak. Itu persepsi. Jadi seorang komunikator harus bisa memprediksi apakah pesan yang akan disampaikan dapat diterima atau tidak. Itu persepsi. Sedangkan untuk ketepatan, nah, seorang komunikator itu harus memiliki suatu kerangka pikir yang jelas. Itu untuk ketepatannya. Untuk kredibilitas, seorang komunikator juga perlu memiliki keyakinan dan optimisme. Jadi, akurat dan dapat dipertanggungjawabkan pesan yang ingin disampaikannya. Kemudian, yang kelima ada pengendalian.
Nah, di sini seorang audiens akan memberikan suatu reaksi atau tanggapan terhadap pesan yang disampaikan. Nah, reaksi tersebut kan bisa menjadi feedback bagi si komunikator. Apakah reaksinya menangis, apakah reaksinya senang, apakah reaksinya kaget, dan lain-lain. Berarti reaksi audiens ini dapat dijadikan pengendalian dalam menerima pesannya. Kemudian di keharmonisan. Di harmonis ini, seorang pemberi pesan maupun audiens harus bisa memberi kesan yang baik. Jadi memperbaiki komunikasi itu ada 5 cara. Yang pertama persepsi, ketepatan, kredibilitas, pengendalian, dan keharmonisan. Oke. Untuk materi terkait bab komunikasi, saya rasa cukup sampai di sini. Jadi komunikasi itu adalah bagaimana seseorang si pengirim pesan itu dapat menyampaikan pesannya kepada si penerima pesan. Dalam proses komunikasi tadi ada 5, ada ide, kemudian ide itu dirubah menjadi pesan, kemudian pesan itu mulai dikirimkan si penerima pesan, lalu si penerima pesan mulai menginterpretasikan apa pesannya itu, kemudian si penerima pesan tadi mengirim feedback kepada si pengirim pesan. Komunikasi sendiri terdiri dari 2, ada verbal dan ada non-verbal. Kalau verbal yaitu komunikasinya secara tertulis dan secara lisan atau langsung. Tapi kalau non-verbal itu contohnya adalah gestur tubuh, kemudian uniform, kemudian warna, dan lain-lain. Intinya kalau non-verbal adalah komunikasi yang kita tidak bisa mendengarkan atau kita tidak ada interaksi gitu. Jadi dengan melihat saja, oh artinya ini, itu adalah komunikasi nonverbal.